Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini? Semuanya sehat kan? Alhamdulillah. Semoga pada hari ini kita semua diberi sehat semuanya sampai dengan nanti kita pulang dan seterusnya. Amin. Oke ya. Silahkan untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Mas Niko, monggo silahkan. Siap, Bra. Hormat, Bra. Enggak, Bra. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Sebelum pembelajaran dimulai, saya absen dulu. Untuk absen kelas Adi Taruna. Oke, ada ya. Ahmad Rojib. Andika Dian. Oke, ada. Endah Sulistiawati. Galuh Septa. Lutfiana. M. Alamsah. Oke, ada ya. Jauhariyah. Risma. Pristian Heti. Siti Maisarah. Ula Rahmawati. Oke, Saila. Terakhir Yusuf Saputra. Alhamdulillah sepertinya hari ini nihil ya kelas ini. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Sudah siap untuk menerima materi pada pagi hari ini? Siap. Oke, sepertinya loyo coba nanti jika Bu Evi bilang semangat pagi berarti nanti harus ada yang menyemangati teman kalian. Oke ya. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, sekali lagi biar semangat. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, ya terus ya. Sekarang pada pagi hari ini di sini adalah materinya mengenai pencemaran air dan tanah serta bagaimana cara mengatasinya. Tetapi sebelumnya kita harus tahu dulu materi kemarin itu membahas mengenai apa. Nah, kemarin kita sudah mempelajari mengenai lingkungan. Jadi lingkungan yang kita lihat sehari-hari di sekitar kita itu ada lingkungan abiotik, kemudian ada lingkungan biotik. Nah, itu adalah materi yang kemarin. Berarti untuk hari ini kalian harus lebih semangat lagi. Harus lebih paling tidak tuh harus semangatnya harus ditambah lagi. Kenapa? Karena ini nanti hubungannya dengan pencemaran. Piye carane supaya pencemaran di khususnya yang kecil dulu itu adalah di sekolah kita itu bisa teratasi. Gitu ya. Nah, kemudian di sini Bu Evi ada pertanyaan pemantik. Silahkan semuanya diperhatikan. Diperhatikan gambar. Di sini ada dua gambar yang berbeda. Kalau di nomor 1, gambar 1 adalah seperti itu. Kemudian yang kedua adalah gambarnya seperti yang ada di sana. Maka pertanyaannya, apa yang kalian pikirkan setelah melihat gambar 1 dan 2 tadi? Kemudian, apa sih usaha kalian jika lingkunganmu ada yang kondisinya seperti pada gambar 1? Coba, saya pengen ada yang menjawab perwakilan dari kelas ini. Apa yang kalian pikirkan setelah melihat gambar 1 dan 2? Ayo, silakan angkat tangan. Adi Taruna, silakan Mas Adi. Kalau satu terlihat pencemaran air yang seperti karena ulang masyarakat sekitar. Oke, berarti Pertama kedua terlihat sungai yang tidak tercemar. Berarti untuk yang nomor 1, gambar 1 itu adalah sungai yang tercemar. Oke, sekarang yang gambar yang kedua adalah sungai yang bersih. Untuk yang kedua, pertanyaannya yang kedua, apa usaha kalian jika lingkunganmu ada yang kondisinya seperti pada gambar 1? Usaha kalian apa? Coba
salah satu angkat tangan. Silakan. Angkat. Silakan. Oke, Lutfiana mungkin? Mungkin kita akan mengurangi penggunaan sampah yang ada di kehidupan sehari-hari, akan mengurangi sampah. Terus kita tidak membuang sampah itu ke sungai langsung, kita harus mengolahnya dulu biar mengurangi pencemaran. Oh itu ya. Oke, itu adalah usaha yang dilakukan jika lingkungan kondisinya itu adalah tadi jawabannya Mbak Nana. Berarti secara keseluruhan kalian itu sudah memahami ya, artinya bahwa materi kali ini adalah mengenai pencemaran lingkungan. Itu ya. Kemudian lanjut. Nah, berarti kita hari ini apa sih yang kita pelajari pada pagi hari ini? Yang pertama itu adalah pengertian dan jenis-jenis pencemaran air. Kemudian yang kedua adalah penyebab pencemaran air. Kemudian pencemaran tanah dan penyebabnya. Kemudian ada masalah pencemaran air dan upaya mengatasinya. Kemudian ada masalah pencemaran tanah dan upaya mengatasinya. Nah, kalian lihat dulu di situ. Kemudian selanjutnya, dilihat di situ, pengertian pencemaran air. Menurut PP nomor 20 tahun 1990, di situ ada apa sih yang dimaksud dengan pencemaran air, di mana pencemaran air ini adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas dari air tersebut turun hingga batas tertentu yang menyebabkan air tidak berguna lagi dengan peruntukannya, tidak sesuai gitu ya. Lanjut, nah jenis-jenis pencemaran air. Di situ ada pencemaran mikroorganisme, kemudian ada pencemaran organik nutrisi tanaman, kemudian ada pencemaran bahan kimia anorganik, kemudian ada pencemaran bahan kimia organik. Didengarkan dulu, nanti sekiranya ini silahkan dicatat. Jadi apa yang kalian pikirkan silahkan dicatat. Nah, karena nanti di kegiatan nanti selanjutnya adalah diskusi kelompok, gitu ya. Selanjutnya, untuk pencemaran mikroorganisme itu contohnya adalah zooplankton. Contohnya adalah alga yang ada di bawah laut itu. Kemudian yang kedua adalah contoh pencemaran organik nutrisi tanaman. Itu adalah penggunaan pupuk nitrogen dan fosfat pada tanaman. Kemudian untuk yang pencemaran bahan kimia anorganik, itu ada contohnya timbal, kemudian kadmium dan merkuri. Kemudian selanjutnya ada pencemaran bahan kimia organik. Di situ contohnya ada plastik, kemudian ada minyak, kemudian ada juga pestisida. Oke, lanjut. Sebentar. Penyebab pencemaran air. Sekarang penyebabnya. Mengapa kok air itu bisa tercemar? Nah, yang pertama itu adalah sampah. Kemudian yang kedua adalah limbah pabrik. Kemudian yang ketiga senyawa anorganik. Kemudian yang keempat senyawa organik. Kemudian yang kelima adalah sedimentasi tanah atau endapan. Itu adalah penyebab daripada pencemaran air. Kemudian selanjutnya adalah pencemaran air dan cara mengatasinya atau upayanya, usahanya. Maka dilihat semuanya. Sumber pencemaran air berasal dari kontaminasi polutan logam berat dan asam sulfat. Bahan kimia, tumpahan minyak, pestisida, dan berbagai bahan kimia industri. Penggunaan bahan kimia seperti poliklorinasi bifenil atau yang sering disebut dengan PCB, kemudian pelarut pembersih dan deterjen itu juga dapat menimbulkan pencemaran air. Salah satunya itu adalah mungkin menggunakan deterjen secara berlebihan pada saat mencuci di sungai atau di pekarangan rumah yang nanti mengakibatkan itu tercemarnya air tersebut, terkontaminasi. Kemudian
polutan-polutan tersebut membuat air menjadi berbahaya bagi kesehatan manusia dan kehidupan akuatik. Maka jika nanti air itu adalah tercemar, hubungannya nanti dengan apa? Dengan kita. Salah satunya adalah berdampak itu menimbulkan penyakit. Nah itu ya. Kemudian selanjutnya, tentunya kalau kita berbicara mengenai pencemaran, pasti itu ada dampak-dampaknya. Nah, pencemaran air itu berdampak luas. Salah satu misalnya dapat meracuni sumber air minum, meracuni makanan hewan, kemudian ketidakseimbangan ekosistem sungai dan danau, pengrusakan hutan akibat hujan asam dan sebagainya. Itu adalah dampak. Oke ya, sudah? Oke, sudah. Dengarkan dulu. Untuk kelompok 1 silakan yang mewakili maju ke depan untuk mengambil LKPD. Kelompok 2 juga maju. Dan kelompok 3 juga silakan maju untuk mengambil LKPD. Nah, ini adalah kelompok 1. Oke, kelompok 2. Dan ini kelompok 3. Oke. Didengarkan dulu ya, sebelum kalian mengerjakan itu. Didengarkan dulu apa yang harus kalian kerjakan. Nanti setelah ini Bu Evi akan menampilkan video tentunya mengenai pencemaran yang terjadi di lingkungan kita sekarang. Nanti saya akan menampilkan itu. Setelah itu silakan kalian mengamati. Diamati dengan seksama yang terjadi di dalam video nanti itu tentang apa. Kalau sudah sampean amati, sudah kalian ringkas di dalam otak kalian sambil mencatat itu, maka nanti silakan didiskusikan. Nah, di situ tentang apa? Nah, untuk menjawab LKPD di situ sudah ada. Kurang lebihnya di situ ada pertanyaan-pertanyaan yang nanti silakan kalian jawab. Setelah itu silakan presentasi ke depan. Nah, itu ya. Oke, sekarang semuanya diperhatikan untuk videonya. Sebentar, sampai sini sebelum saya lanjutkan memutar video, ada yang ditanyakan? Sementara belum ya, saya lanjutkan untuk memutar video lagi ya. Oke, biar tidak ngelamun sampean melihat videonya. Oke ya, saya lanjutkan lagi. Oke, tinggal 5 menit. Ada yang ditanyakan sebelum kalian maju? Coba saya lihat. Oke. Pasti 3R itu. Oke. Iya. Reduce itu apa? Reduce itu mengurangi. Kalau recycle itu mendaur ulang. Betul. Kalau ini harus menggunakan kembali. Ya, itu adalah 3R yang digunakan untuk menangani dalam pencemaran.
Misalkan di antara sampah sama anak sendiri. Jadi kita pengelolaannya bisa mudah. Kalau anak ini bisa dibuat seperti kerajinan, pas itu kalau organik bisa dibuat pupuk kompos, diberi udara panas, terus beberapa hari menjadi pupuk kompos. Bagaimana yang ini? 5 menit lagi ya. Nah, di situ kan ada apa sih yang dimaksud dengan 3R? Cukup apa 3R? Nanti didengarkan dulu ya sebelum kelompok ini mempresentasikan. Silakan nanti sampean membuat pertanyaan, mungkin masukan, mungkin kritikan dari teman kalian yang maju, ya. Oke, silakan Mbak dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan LKPD dari video yang ditayangkan Bevi tadi. Yang pertama, apa sih permasalahan utama dalam video tersebut? Dalam video tersebut menurut kami permasalahan utamanya adalah pencemaran tanah dan air, pencemaran lingkungan juga akibat sampah. Dan yang kedua, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis sampah. Ada 3 jenis sampah, yaitu ada sampah organik, anorganik, dan juga B3. Sampah organik yaitu contohnya seperti sisa-sisa sayur, tulang busuk. Lalu sampah anorganik ada plastik bekas, ada styrofoam, ada kardus, dan B3 yaitu seperti baterai. Nah, yang ketiga ada mengapa sampah tersebut dapat mencemari tanah. Sampah tersebut dapat mencemari tanah karena proses dekomposisi atau penghancuran sampah tersebut kurang maksimal. Adanya zat-zat yang berbahaya yang meracuni tanah tersebut dan mengurangi kualitas dari tanah tersebut. Lalu mengapa sampah dapat mencemari air? Pencemaran air dan pencemaran tanah tersebut sama dengan sama alasannya karena yang mencemari itu sama-sama sampah. Jadinya proses dekomposisi sampah tersebut kurang maksimal yang mengakibatkan kualitas air juga menurun. Bagaimana sih pengelolaan sampah yang baik? Pengelolaan sampah yang baik itu bisa kita lakukan dengan adanya 3R, reuse, reduce, dan juga recycle. Kita juga bisa melarang adanya pembuangan sampah yang sembarangan dan juga melarang adanya pembakaran sampah. Yang keenam, apa sih yang dimaksud dengan 3R? 3R yaitu ada reduce, mengurangi sampah, reuse, menggunakan kembali, dan recycle yaitu mendaur ulang. Apa sih kesulitan yang dialami warga saat melakukan pengelolaan sampah? Yang kesulitan dialami warga yaitu sampah yang tidak mengalami proses pengolahan dan pengolahan TPA dengan sistem yang tidak tepat. Jadi kalau masyarakat membuang sampah yang dengan cara tidak memilah, kan akan terjadi sisa tumpukan sampah yang sangat banyak. Seperti yang di video sebelumnya ada berapa ribu ton sampah di Indonesia. Itu mengakibatkan masyarakat sulit untuk mengatasi pengelolaan sampah tersebut karena sudah terjadi sisa tumpukan. Lalu bagaimana upaya pemerintah untuk mengurangi sampah di Indonesia? Upaya pemerintah yang bisa dilakukan untuk mengurangi sampah di Indonesia yaitu dengan pembangunan industri yang jauh dari pemukiman.
gerakan perluasan penghijauan, tindakan yang tegas. Juga kita bisa mencontoh negara lain yaitu Amerika atau Belanda yang di sana sudah menggunakan teknologi mengubah botol plastik atau kaca menjadi uang, menjadi sumber ekonomi dari masyarakat juga. Mungkin pemerintah di Indonesia bisa mencontoh sistem pengelolaan sampah di luar negeri. Yang 10, hikmah apa saja usaha sebagai pelajar untuk mengurangi sampah di Indonesia. Kita sebagai pelajar bisa mengurangi sampah dengan hal-hal kecil di sekitar kita, yaitu dengan mengambil makanan yang secukupnya agar tidak terjadi penyisaan makanan. Kita juga bisa mengganti botol plastik dengan botol kita sendiri. Kita bisa mengganti tas kresek menggunakan tas kain atau tas yang tidak sekali pakai, dan juga beralih ke pensil kayu untuk menulis. Kita sebagai siswa, sebagai pelajar, apalagi sekarang ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kita bisa menggunakan pembelajaran yaitu membuat ekoenzim dan juga memanfaatkan sampah organik menjadi pupuk kompos dan anorganiknya menjadi kerajinan. Lalu yang terakhir, hikmah apa sih yang dapat kita ambil setelah melihat tayangan video tersebut? Kita sebagai pelajar, kita harusnya juga harus bisa menjadi panutan dari masyarakat, karena pemerintah tidak akan bisa dekat dengan masyarakat. Kita sebagai pelajar harus bisa menjadi panutan untuk masyarakat, menjaga lingkungan kita sendiri, menjadi kita dapat mengetahui apa jenis sampah yang dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan. Kita bisa tahu apa saja jenis sampah dan cara mengatasinya. Apa yang ada yang ingin ditanyakan? Oke, itu silakan Mas Tito. Saya ingin mempertanyakan kenapa sampah semakin hari itu semakin menumpuk? Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Kenapa sih sampah setiap hari semakin menumpuk? Karena kita memiliki kebutuhan yang bertambah. Kita juga semakin banyak kebutuhan yang bertambah. Jadi karena gini sih, tumpukan sampah di Indonesia itu sudah bertonton dan setiap harinya terus bertambah. Itu sudah jauh. Bahkan selalu bertambah karena kebutuhan kita juga bertambah. Dari kelompok lain? Iya. Oke, mungkin dari kelompok lain. Saya. Ya. Apakah kalian sendiri sudah menerapkan apa yang sudah dibacakan Kak Sulis, yang penerapan upaya sebagai kita pelajar untuk mengurangi sampah? Apakah kalian sudah menerapkan itu? Saya kira sebagai pelajar di SMA Parengan sudah banyak yang menggunakan botol plastik sendiri, menggunakan pensil kayu, menggunakan tas kain sendiri, walaupun ya sebagian besar dari kita masih menggunakan tas kresek maupun botol plastik. Kita akan sedikit demi sedikit menyadari kesadaran kita sendiri untuk mengurangi sampah. Terima kasih. Untuk kelompok 1, coba ya, saya pengen ini bertanya sama Siti Maisa. Nah, sebagai siswa, apa sih yang kamu lakukan jika mendapati lingkungan di sekitar kamu ini itu kotor? Langkahmu bagaimana, Bang? Usahamu apa sih? Membersihkan sampah dan mungkin bisa mendaur ulang sampah-sampah di botol plastik. Gitu. Oke, sekarang saya tanya lagi. Nah, dari botol plastik tadi bisa dimanfaatkan itu dengan apa, Mbak? Contohnya bisa dimanfaatkan itu buat apakah, dipakai apa gitu, contohnya apa, Mbak? Botol plastik bisa didaur ulang seperti dibuat pot bunga. Terus apa lagi? Tempat pensil. Tempat pensil itu ya, nah itu bisa dimanfaatkan. Sudah dari kelompok ini? Ya sudah, Bu. Sudah ya, saya kira sudah baik ya. Dari kelompok 1 kita beri aplaus lagi dong untuk kelas. Silakan kembali ke tempat, kemudian untuk KPD-nya silakan ditaruh di sini. Silakan jadi dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama. Selanjutnya silakan maju.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan LKPD yang sudah diberikan Bu Evi mengenai video yang sudah ditayangkan di layar tadi. Apa permasalahan utama dalam video tersebut? Menurut kelompok kami, permasalahan video tersebut adalah pencemaran air tanah yang disebabkan oleh sampah. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis sampah. Yang pertama ada organik, meliputi sisa-sisa sayur, buah, tumbuhan yang sudah membusuk. Itu sampah dari hayati. Terus yang kedua ada anorganik, sampah yang disebabkan dari bahan-bahan non-hayati. Terus ada yang ketiga B3, yang meliputi baterai, aki bekas, besi berkarat, dan lain-lain. Mengapa sampah dapat mencemari tanah? Karena merupakan limbah yang sulit terurai, makanya bisa mencemari itu. Mengapa sampah dapat mencemari air? Karena tidak mudah terurai oleh alam. Ya, kan sama-sama sampah ya, jadi dapat mencemari tanah dan air. Bagaimana pengelolaan sampah yang baik? Yang pertama, memisahkan sampah sesuai jenisnya, air, tanah, dan juga cara mengatasinya. Kita juga mempelajari pengertian dan juga jenis-jenis pencemaran air, juga penyebab pencemaran airnya tanah. Kita juga mempelajari mengenai masalah pencemaran dan juga cara mengatasinya. Dari pencemaran air Bu, kita mempelajari pengertian pencemarannya air, yaitu masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup ke dalam air yang menurunkan kualitas air tersebut. Itu faktornya dari mikroorganisme, dari organik atau nutrisi tanaman, ada kimia organik dan juga kimia anorganik. Itu yang mencemari tanah, mencemari air tersebut. Ada juga dari sampah, limbah pabrik, ada senyawa anorganik dan juga sedimentasi dari tanah atau endapan. Juga dari polutan yaitu. Sudah ya, karena didengarkan dulu, karena waktunya sudah selesai. Sebelum berdoa didengarkan dulu. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai pencemaran udara. Masih ada kaitannya dengan pencemaran. Itu ya, silakan kalian nanti di rumah dipelajari, silakan mencari informasi tentang pencemaran udara. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaatnya dari materi yang kita pelajari pada siang hari ini, karena pagi menjelang siang. Dan jangan lupa nanti itu diisi ya. Bismillahirrahmanirrahim, semuanya sehat semuanya. Amin. Silakan Mas Niko sebagai selaku pemimpin kelas, ketua kelas, memimpin doa. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke ya, saya akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.